Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dan gua Amira. Dan kabar terbaru hari ini, Rusia telah mengambil alih Chernobyl yang dulunya pernah menjadi pusat tenaga listrik nuklir. So, hari ini kita akan bahas tentang Chernobyl dan konspirasi-konspirasi di baliknya. Welcome to Ruang Gelap. Saat masih Perang Dingin, 15 negara Eropa termasuk Rusia dan Ukraina tergabung menjadi satu negara yang disebut Uni Soviet. Pada tanggal 26 Maret 1986, tepat jam 1:23:40, reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang ada di kota Pripyat yang sekarang terletak di negara Ukraina meledak dan menjadi kecelakaan nuklir terparah di dalam sejarah dengan jumlah korban dan kerugian yang sangat fantastis. Saat itu sedang diadakan eksperimen yang dilakukan pada reaktor nomor 4. Sistem pengaturan dan keamanannya entah kenapa dimatikan. Daya reaktor yang tiba-tiba tidak stabil meledak dan menghancurkan tutup beton reaktor. Terjadilah kebakaran. Para petugas yang terlibat eksperimen ini langsung meninggal dunia. Jadi kita nggak bisa nanyain sebenarnya apa sih yang terjadi. Ledakan ini melepaskan partikel radioaktif dalam jumlah yang besar ke atmosfer dan menyebar ke seluruh wilayah Eropa. Kebanyakan korban yang meninggal dunia secara langsung adalah para pekerja dan pemadam kebakaran. Warga di sekitar beraktivitas seperti biasa karena mereka nggak tahu. Baru disuruh evakuasi 36 jam setelah kejadian. Itu juga mereka baru tahu. Kalau kata pemerintah, alasannya karena jalur evakuasi dihujani radioaktif yang lebih banyak daripada daerah pemukiman. Karena dipengaruhi oleh tiupan angin. Waktu itu warga dibilang cuman akan mengungsi sementara. Padahal pokoknya Uni Soviet diem-diem aja. 3 hari kemudian, pekerja nuklir di Swedia kaget karena radioaktivitas di langit tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Uni Soviet awalnya nggak ngaku, tapi dengan bukti satelit yang mengarah ke arah utara Ukraina, akhirnya Uni Soviet terpaksa ngaku kalau telah terjadi kecelakaan di PLTN mereka. Dibangunlah sarkofagus untuk menahan kontaminasi. Dibangunnya menggunakan kren yang dipasangi CCTV, karena manusia nggak boleh ada di dekat lokasi. Canggih juga ya. Gilanya, PLTN ini masih sempat beroperasi karena katanya dibutuhkan oleh negara. Cuman gak ada yang mau kerja di sini. Sudah banyak bukti para pekerja meninggal, banyak robot yang rusak. Jadi terpaksa, pemerintah membentuk pasukan tentara khusus yang disebut liquidators. Tentara yang mau join gak bakal dikirim perang ke Afghanistan. 2 menit di Chernobyl sama dengan 2 tahun di Afghanistan. Dan ternyata lumayan banyak yang mau. Sayangnya, kebanyakan meninggal dunia. Efek radioaktif terhadap tubuh manusia enggak langsung. Salah satu ahli bilang, efeknya seolah-olah digerogoti atau dibakar dari dalam daging dan tulang. Pemerintah juga meminta ibu hamil untuk menggugurkan kandungan mereka, untuk menghindari generasi cacat. Ada yang secara sukarela, ada juga yang dipaksa. Nah, sarkofagus yang akhirnya selesai dibangun, karena dadakan, kualitasnya biasa-biasa aja. Gue jadi inget tahu bulat. Kalau misalnya hujan, air masih bisa menembus masuk dan mengkristalisasi zat radioaktif yang ada dan akhirnya menumpuk terkubur di bawah tanah. Yang paling terkenal disebut kaki gajah, karena emang kristalnya mirip kaki gajah, gede banget dan bentuknya mirip kaki gajah. Tapi gak boleh dekat-dekat sini karena sangat berbahaya. Ya siapa sih yang mau deket-deket situ? Setelah kejadian, Chernobyl menjadi zona paling radioaktif yang ada di bumi. Ekosistem hutan seluas 400 hektar yang ada di sekitar PLTN rusak. Sempat gak ditumbuhi tanaman, semua pohonnya mati, dan hewan-hewan musnah. Kalau sekarang sudah mulai ditumbuhi gandum, tapi masih mengandung radioaktif, jadi nggak bisa dikonsumsi. Sedangkan hewan-hewannya kebanyakan cacat fisik. Hewan ternak yang lahir setelah kejadian, hampir semuanya bisu. Dan sekarang, burung-burung yang terbang di area Chernobyl punya otak yang ukurannya lebih kecil. Kebanyakan hewan mandul, punya katarak, dan mengandung radioaktif juga. Sampai sekarang nggak ada yang tinggal di sini. Otoritas Ukraina bilang butuh 320 tahun lagi sampai bisa aman untuk ditinggali. Tapi menurut Greenpeace, masih butuh 20.000 tahun lagi baru aman untuk ditempati manusia. Jumlah penderita kanker tiroid juga tiba-tiba meningkat setelah terjadinya ledakan ini dan dipercayai gara-gara adanya efek radiasi. Sejak tahun 2007 lalu, sudah dibangun sarkofagus baru di atas sarkofagus yang lama, ditumpuk jadi 2 dan diberi nama New Safe Confinement yang kualitasnya jauh lebih bagus dan bisa digunakan oleh ilmuwan untuk meneliti Chernobyl secara aman.
Banyak yang bilang insiden Chernobyl terjadi akibat kesombongan. Dulu ngaku-ngaku sebagai reaktor paling aman. Ini juga merupakan bukti saat itu teknologi berbahaya belum bisa atau belum siap untuk dikembangkan, tapi tetap dilakukan karena keegoisan politik internasional. Sering disama-samain dengan tragedi Titanic, yang dulunya sombong, bilang nggak bisa tenggelam, tapi akhirnya tenggelam juga. Nah, setelah kejadian Chernobyl, kota Pripyat ditinggalkan begitu saja. Dan karena nggak ada transparansi dari pemerintah, dari awal pemerintah nggak pernah ngasih kejelasan apa yang terjadi, kenapa ini terjadi. Jadi wajar kalau banyak rumor yang tumbuh di kalangan masyarakat. Bahkan setelah pemerintah mencoba untuk menjelaskan, orang-orang justru percaya sebaliknya. Di dalam buku Voices from Chernobyl, fotografer bernama Svetlana Alexievich, sok banget gue, mendeskripsikan adanya kehadiran burung yang berkepala 3. Hewan-hewan di area ini juga menunjukkan keganasan yang tidak biasa. Ada juga landak yang botak. Intinya, ada banyak hewan mutan di Chernobyl. Ada juga klaim dari sumber yang tidak bisa dipercaya, tapi tetap berkembang di kalangan masyarakat. Chernobyl menjadi tempat konsentrasi eksperimen rahasia yang meneliti bayi lahir dengan cairan kuning, bukan darah. Ada juga yang menuduh petinggi Uni Soviet membuat kesalahan yang sangat fatal di dalam Chernobyl sampai terpaksa diledakkan untuk menutupi jejak. Lalu yang paling terkenal, adanya makhluk humanoid.